Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina سيدنا محمد المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menta'azimkan syiar agamanya, bertakbir mengagungkan asma'nya, ruku, sujud, bertaqarrub serta bersyukur atas segala karunia-Nya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan menyembelih kurban sebagai manifestasi ketaatan terhadap perintahnya, meneladani rasulnya, serta memperingati peristiwa pengorbanan Khalilullah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya ada hubungan yang kuat antara pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban dengan eksistensi kita, bahkan masa depan kita sebagai umat beriman. Sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar sungguh memberi kabar gembira kepada umat akhir zaman, betapa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman telah memuliakan junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai karunia, yakni Al-Kautsar, yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, al-Islam, Al-Quran, kasratul ummah,
al-isar dan rif'atuz zikri di dunia ini, kemudian telaga al-kausar di akhirat kelak. Itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang bagi kita selaku umat beliau, semua itu merupakan busyra, kabar gembira bahwa jika kita memenuhi syaratnya, maka semua karunia itu pun disediakan bagi kita. Syaratnya hanya dua saja, yaitu menunaikan salat karena ta'atan wa taqarruban, dan menyembelih binatang nahar karena syukran, kesyukuran atas nikmat Allah yang tak terhitung satuan maupun jumlahnya. Dengan memperbanyak salat yang juga bermakna doa dan banyak berkorban atau tadhiyah, nikmat dan karunia dari Allah tidak akan pernah berkurang bagi mereka yang melaksanakannya. Justru dengan jalan itu, karunia ilahi akan terus ditambahkan sepanjang jalan salat dan pengorbanan, jalan yang memastikan masa depan yang menjanjikan kebaikan, kemajuan dan kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tetapi sebaliknya, apabila jalan salat dan pengorbanan itu tidak ditempuh karena kita memperturutkan kemalasan dan kebakhilan, maka Allah tegaskan, inna syani'aka huwal abtar. Artinya apa? Disebabkan keengganan mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah berupa penunaian salat dan kurban, maka al-abtaru, keterputusan aliran rahmat Allah, telah menjadi ketetapan. Suatu gambaran masa depan yang suram, sebab tanpa rahmat Allah maka kegelapan lahir batin telah menanti. Kegelapan individual, kemudian kegelapan sosial menjadi tak dapat dihindari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat, akramakumullah. Tadi disebutkan bahwa di antara makna al-kautsar adalah rif'atuz zikri, yakni kedudukan yang tinggi dan sanjungan yang luhur. Itu merupakan resultan yang memang wajar dan logis. Betapa tidak, sebab posisi kesyukuran dan pengorbanan itu berada pada anak tangga yang luhur. Paling rendah adalah posisi mengorbankan sesama, yakni posisi kezaliman yang mengantarkan kepada zulumat, kegelapan dunia akhirat. Dalam keadaan seperti itu, maka aliran nur ilahi dan rahmat Allah akan terputus. Kemudian posisi di atasnya adalah membiarkan atau al-khuzlan, yang juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap abai, membiarkan sehingga orang lain celaka, meskipun bersifat pasif, tapi sesungguhnya termasuk kejahatan kepada sesama. Di atasnya ada posisi insaf, fairness, adil, yaitu berbuat sewajarnya, sebatas menunaikan atau menggugurkan kewajiban agar terhindar dari kezaliman. Boleh jadi hadirin, meski positif tapi tidak dikedepankan dengan sepenuh hati. Maka posisi tertinggi adalah tadhiyah, berkorban untuk kebaikan sesama atau orang banyak. Tentu saja dasarnya kerelaan yang bukan setengah hati dan merupakan bentuk keihsanan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai kelanjutan dari takwa. Summat taqaw wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian Allah gambarkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-93. Maka hadirin, hanya cinta Allah yang akan diberikan kepada mereka yang berkorban dan berbuat ihsan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban wa qurbanan.
Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah atau pengorbanan di jalan Allah merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Tidak ada ruginya orang yang berudhiyah dan bertadhiyah, karena sesungguhnya termasuk dalam kerangka multi korban, multi pendekatan diri, dan multi investasi. Bertadhiyah merupakan multi pendekatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam ikrar seorang muslim yang bertaqarrub kepada Rabbnya melalui salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaqarrub kepada Sang Maha Pencipta dengan salat serta ubudiyah yang lain, dan bertaqarrub kepada Allah dengan segala aktivitas hidup ini. Bertadhiyah atau berkorban juga bermakna multi investasi, merupakan investasi sosial atau social investment, karena jelas hadirin, pengorbanan baik material maupun moral memberikan dampak sosial yang positif. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-14 disebutkan bahwa tidak ada kebaikan dalam pembicaraan atau wacana yang diadakan kecuali untuk mengajak orang bersedekah, memerintahkan yang ma'ruf, atau untuk mendamaikan sengketa di antara masyarakat. Dan barang siapa melakukan itu karena ridha Allah, niscaya berbalas pahala yang besar. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Bertadhiyah juga merupakan investasi ekonomi, economic investment, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Lail ayat 5-10. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa memberi dan bertakwa serta membenarkan balasan yang sebaik-baiknya, maka niscaya kami beri kemudahan demi kemudahan. Dan barang siapa yang kikir serta merasa tidak memerlukan orang lain serta mendustakan pahala yang lebih baik, maka niscaya kami bukakan baginya pintu kesulitan. Hadirin, bertadhiyah juga merupakan bentuk moral investment, investasi moral yang mampu mengikis kekikiran atau asyuh. Sifat kikir sangat berbahaya, sebagaimana diperingatkan dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuh fa innama halaka man qablakum bisyuh amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqati'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Kata Nabi yang maknanya, hati-hati dengan sifat kikir, sebab sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian diakibatkan kekikiran. Sifat kikir telah mendorong mereka untuk berlaku pelit, lalu mendorong mereka untuk memutus silaturahim, dan akhirnya mendorong mereka melakukan kejahatan. Endingnya hadirin, pengorbanan di jalan Allah tentu saja sebagai investasi ukhrawi, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ibadah orang yang menyembelih binatang kurban sudah diterima oleh Allah sebelum darahnya menetes ke tanah, dan merupakan seutama-utama ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyembelihan hewan kurban juga merupakan simbol pendekatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya, dan sekaligus pendekatan sosial kemanusiaan dengan sesamanya. Pemaknaan seperti inilah yang memberikan spirit dari esensi yang akan menemukan relevansinya dengan kondisi yang sulit seperti saat ini di tengah wabah pandemi COVID-19. Secara sosiologis antropologis, ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya merupakan simbol keteladanan sosial paling tinggi, walaupun akhirnya Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan hewan sembelihan. Penggantian kurban manusia dengan hewan ini sendiri
merupakan apresiasi dan aktualisasi janji Allah untuk memberi balasan yang terbaik pada orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah berfirman, wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maka pelajarannya hadirin, di tengah ujian Allah yang berat seperti saat ini, ketakwaan, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan dan ketundukan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam perspektif lain, ibadah kurban juga menegaskan bahwa ajaran Islam ingin menyelamatkan manusia dari tradisi yang tidak menghargai manusia dan kemanusiaan. Ibadah kurban juga bertujuan menghilangkan sifat buruk binatang yang terkadang muncul pada manusia, diganti dengan sifat saling menyayangi dengan wujud saling berbagi. Dalam konteks ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu atau sifat-sifat kebinatangan yang hadir lewat sikap menzalimi demi menghalalkan segala cara. Nilai-nilai yang dapat disikapi dari ritual kurban yaitu pembelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan, tersirat makna agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat dan derajat manusia dan kemanusiaan. Ulama besar Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban menyimbolkan penyembelihan sifat hewan manusia. Oleh karena itu, kurban semestinya bisa pula mempertajam kepekaan dan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk berkurban, diharapkan timbul rasa kebersamaan di masyarakat. Sebagai sebuah simbol, perintah kurban haruslah bertransformasi ke ranah kehidupan yang lebih luas. Ibadah kurban tidak akan menemui esensinya jika hanya dipahami sebagai ibadah ritual tahunan saat menjelang Idul Adha saja, tanpa menumbuhkan semangat rela berkorban untuk mensyiarkan agama Allah. Sehingga apapun bentuknya, sebuah pengorbanan baik berupa harta, ilmu, pikiran dan tenaga yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, jika dilakukan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan semata karena Allah, dapat mengantarkan seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban tidak hanya dituntut untuk menjaga ketaatan secara individual kepada Allah, tapi juga dituntut menghadirkan kemanfaatan, menghadirkan kebermanfaatan bagi sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Semoga kurban di tengah pandemi ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita maksimalkan syiar kurban di lingkungan kita dan rajutlah jalan ukhuwah dengan saling mengakrabkan satu dengan lainnya. Dengan keakraban dan kelekatan sosial inilah kita bisa saling tolong menolong dan meringankan penderitaan kita. Kiranya kita tetap dalam lindungan Allah agar terhindar dari wabah yang tengah melanda saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.